Hai profesional muda, hari ini ketemu lagi di Bicara Tentang. Kita bakal ngobrol sesuatu yang menarik dan seru, yaitu tentang toxic relationship. Dan tentunya aku ditemani dengan dua orang, yaitu Koyandi. Hai Koyandi, Anda Halo, sudah Gedi. menahan tawa dari tadi ya. Ada juga Celisa. Hai Celisa. Hai. Celisa dan Koyandi hari ini bakal bareng aku ngobrolin soal toxic relationship. Nah, Celisa tuh bakal bahas dari sudut pandang pernah mengalami, sedangkan Koyandi baru-baru saja merilis film tentang toxic relationship. Nah, beliau sangat-sangat detail melakukan riset terkait filmnya, bahkan filmnya banyak memberkati hidup banyak orang juga. Puji Tuhan ya, Ko ya. Iya. Saya akan mengarahkan fokus saya ke Celisa dulu ya, Ko. Harap bersabar. Nah, jadi kalau kita ngobrolin soal toxic relationship nih, pasti pernah orang-orang berpikir bahwa yang namanya toxic itu bukan namanya ya, toxic itu memang racun. Dan ketika aku mempelajari, karena aku nggak pernah mengalami nih by the way. Jadi, sombong ya? Yes, Bagus. tentu. Prestasi Bagus, kok. bagus. Nah, ngapain saya bangga dengan hal itu juga? Iya betul. Gitu ya. Jadi ketika aku cari tahu, oh toxic itu ternyata adalah hubungan yang tidak sehat di antara pasangan itu sendiri, di mana salah satu pasangannya tuh merasa direndahkan, nggak dihargai, mimpinya diperkecil, padahal dia punya mimpi yang besar. Nah, sebenarnya benar nggak ya kayak gitu? Gitu. Nah, mungkin kita bisa dengar dari Celisa dulu ya, kalau selaku pihak yang pernah mengalaminya. Iya, betul. Gimana tuh ceritanya waktu itu? Cece kan mengalami yang namanya hubungan toksik nih, hubungan yang menyakitkan tapi seperti tidak disadari itu menyakiti dirimu. Iya, betul. Itu waktu itu pacarannya umur berapa tuh, Cek, kalau boleh tahu? Iya. Waktu yang mengalami yang toksik itu sih umur 25. Nah, waktu Udah itu di usia 25. kepikirannya gimana? Kok kepikiran mau pacaran di umur 25 apa karena merasa sudah cocok umur segitu pacaran atau gimana? Apa yang mendasari? Waduh, kalau misalnya bicara itu, sebenarnya aku pribadi pun sebelum sama kena yang toksik ini pun sebenarnya udah pacaran juga gitu kan. Tapi ya berakhir dengan ya baik-baik saja gitu. Baik-baik saja gitu. Tapi ya baru pas ngalamin yang satu ini, jadi kupikir akan sebaik-baik saja sebelumnya. Tapi ternyata pas dijalanin, aku sih jujur ya, yang namanya toksik, banyak orang kan kalau misalnya teman-teman dengar gitu, pasti nggak ngerasa kalau dia lagi di toksik gitu kan. Iya, Gitu, benar. Nah, aku pribadi pun begitu gitu, kayak pacaran, oh ya udah, kayak ya jalanin aja gitu. Tapi ternyata pas ketika aku udah masa di fase-fase kayak kok jadi berantem terus ya, kok aku gini ya, kayak satu hal yang pasti yang aku alami adalah I lost myself gitu loh, kayak aku Dari jadian sampai pertama kali berantem berapa lama? Maksudnya berapa lama setelah jadian lalu ada? jadi kalau aku alamin itu adalah fasenya 2 bulan masih love bombing tuh kok. Love bombing tuh Mulai- gimana maksudnya, Cek? Ya kayak aku di-treat sebagai kayak aku wanita paling bahagia gitu. Kayak kesannya tuh ya aku the one buat dia, aku dibuat happy terus. Kayak dimanja, pokoknya kayak he treat me like a princess ya gitu. Kayak bahkan apa yang aku dapat dari dia tuh belum pernah aku dapetin dari yang sebelumnya gitu. Jadi aku kayak Misalnya? bahagia sekali saat itu. Gitu. Misalnya apa yang paling, maksudnya kalau tadi dengar kan kayaknya beda dari yang sebelumnya. Apa Betul, yang ya satu contoh yang paling beda? Yang bikin beda dia kayak baru dekat awal pun udah kayak berani nunjukin diri dia kayak di depan papaku gitu. Oh. Kayak di kantor kayak udah langsung berani antar jemput. Maksudnya kayak itu sesuatu yang bikin aku kaget, dan mindset aku kayak oh nih orang berani nunjukin berarti dia serius itu sama aku. Nah kan pikirku kayak gitu kan. Jadi ketika aku ngerasa dia serius itu, oh ya udah, kenapa, apa salahnya kok aku balas seriusnya dia gitu sih kok. Tapi ya pada akhirnya mulai ribut sampai ya jujur aku nggak ngerasa lagi di toxic relationship ya gitu. Tapi Kayak konflik pasangan biasa aja. iya kayak oh dia nggak suka aku kayak gini, oh ya udah ikutin. Oh dia nggak suka aku kayak gitu, oh oke, aku adjust gitu. Dan emang aku pribadi kan tipe pengalah juga, jadi ya udah aku ikutin alurnya, ikutin sampai di titik yang aku ngerasa bingung adalah ketika teman-teman aku marah gitu. Kayak teman-teman aku kayak bilang, Lis kok lu sekarang gini gitu. Aku jadi mikir, oh gue dulu nggak kayak gini ya. Nah itu tuh poinnya kok, jadi kayak aku kayak oh emang harusnya gue gimana. Nah itu yang bikin aku kayak lupa sama emang aku tuh gimana sih aslinya gitu. Tapi mungkin sebelum sejauh sampai nanti berakhir hubungan ya, aku mau nanya, di waktu Cece berumur 25 tahun, waktu itu udah bekerja berarti ya? Udah bekerja, terus masih tinggal dengan orang tua. Betul. Bisa gak Cece ceritain contoh nyatanya?
apa sih yang dilakukan sampai tadi Cece bilang itu ada love bombing, sampai Cece ngerasa sesecure itu gitu loh dengan pria ini. Iya, ya kalau biasanya kan kalau orang PDKT ya antar jemput gitu kan. Oh ya ada yang nemenin ke sana ke sini, nggak sendirian gitu. Terus yang paling bikin dulu pas sama orang ini kayak oh ya udah deh dia aja tuh, waktu itu aku tuh sempat sakit, dirawat gitu. Dia sakit dirawat 4 hari 3 malam. Tapi ya itu even mau papaku aja cuma datang nengok, oh ya Cece udah aman, ya udah pulang lagi. Ini cowok sampai ambil cuti gitu. Sampai ya bener nungguin. Nah itu sih yang bikin aku kayak oh ya udah kenapa harus ragu, toh dia menunjukkan oh dia sesayang itu. Tapi itu sebelum jadian yang iya awal mula jadian jadi di situ kok. Jadi jadiannya gara-gara ya dia di rumah sakit nemenin. Itu yang menyentuh sekali akhirnya. Betul. Okay. Ternyata karena ada sesuatu yang nggak dilakukan oleh bahkan keluarga terdekat, betul, itu yang betul. menyentuh hati dan memantapkan ini sepertinya. Iya gitu. Kayak oh dia bisa seperhatian itu ya toh sama aku gitu. Jadi ya luluh. Nah terus setelah udah luluh itu kan pria tersebut menyatakan perasaannya. Terus itu gimana, dinyatakan di rumah sakit on the spot apa gimana? Terus apa yang sampai bikin Cece oke aku akan melanjutkan masa depanku dengan pria ini? Oh iya. Gitu. Ini agak mundur lagi. Tadi kan aku sebut ya sebelum itu aku udah pernah berpacaran tapi gagal. Yeah. Nah jadi sebenarnya di umur 25 itu sebenarnya aku udah aware, aku udah usia segini, masa aku mau main-main lagi sih kalau misalnya berpacaran. Pada waktu itu ya Gap. Saya juga udah usia lewat nih. Waktu itu masih mindsetnya. Nah terus ketika dekat sama cowok ini aku juga kayak ragu, loh ini mau arahnya kemana, kok kayaknya dia treat aku beda ya, kok perhatiannya beda gitu. Jadi aku dari awal udah bilang, apalagi ini sesuatu yang dia lebih muda 2 tahun. Wow, jadi berondong. Enggak dong, kalau cuma beda 2 tahun enggak dong. Enggak ya kok. Masih kan aman ya lebih kok. muda dong. Masih ada pintu. Nah, jadi jadi ya udah aku kayak di awal aku udah tanya gitu. Ini aku jujur udah enggak punya waktu buat kalau misalnya punya relationship yang main-main. Jadi aku udah state gitu ke cowok ini. Dan dia pun kayak mengiyakan, oh iya aku juga kok gitu. Jadi bukan yang aku asal-asal juga sih sebenarnya, udah mencoba make sure walau ya mungkin salah ya cuma sekadar omongan kan gitu. Dan salahnya lagi ya PDKT aja cuma 2 minggu gitu. Berarti bisa kategorikan Pak waktu dia PDKT itu tidak pernah ada pria sebelumnya yang deketin yang semanis ini gitu ya. Maksudnya treatnya. Betul. Ini bisa dibilang gitu. Soalnya sebelumnya juga aku kan cewek independen banget nih kok sebenarnya. Soalnya kan dari kecil udah nggak mau papa juga kan anyway. Nah jadi pas sama punya mantan pun ya kebanyakan yang cuek gitu loh, yang cuma sekedar aja gitu. Jadi benar baru cowok ini se-love bombing itu. Tapi maksudnya kayak memang susah didetek sih. Soalnya kalau dari awal tuh yang toksik tuh nggak bisa dinilai dari cara yang deketin. Maksudnya saya udah nikah, tergolong sering dibilangin bucin gitu ke istri. Cara saya deketin juga segitu. Maksudnya sangat niat sekali gitu. Ngajak jadian juga nggak bilang kita pacaran, bilang kita nikah yuk. Jadi kayak wow, surprise. Iya, jadi memang nggak bisa dibedain dari depan sih kayaknya. Karena memang mungkin sifat racun itu tersembunyi kok. Kalau racun itu terang-terangan nggak akan ada yang mau minum atau makan. Jadi bisa memang jadi, racun itu akan timbul tersembunyi dan hanya orang yang menginginkan yang akan memakannya. 2 bulan setelah jadian, saya lompat-lompat nanya juga ya. 2 bulan setelah jadian terus berantemnya berantem normal atau tiba-tiba escalate, banyak makian atau apa? Enggak, pelan-pelan sih kayak normal dulu. Tapi dia tuh mulai controlling kok fasenya. Jadi kayak gimana cara ngontrol? Kayak aku kan anaknya ekstrovert banget nih gitu. Terus senang main kan, ketemu teman sana sini. Nah, pas udah sama dia emang kebetulan lagi pandemi sih. Jadi ketika aku bilang, aku mau ketemu si ini ya. Terus nanti dia kayak ngapain sih kayak gitu. Terus aku kayak, aku udah lama gak ketemu gitu, temen SD gitu. Nanti dia bisa kayak gini loh kok. Boleh 1 jam aja ya. Wow. Oke. Warnet. Ada beatnya. Seperti ibu kos, ibu asrama, ada jam pulang. Betul. Ya terus ya bodohnya ya nurut-nurut aja kayak oh ya udah gitu kan. Nah jadi kayak pelan-pelan. Sama sekali nggak ada kecurigaan kok diatur, nerimanya lebih ke. Nggak kok, kayaknya aku udah bucin banget. Kayak nih. oh ini care ya gitu ya. Nggak ada berusaha menentang juga. Ya agak coba nego tapi kayak ya udah gitu. Oh kalau Yandi belum tahu anyway. Jadi kenapa aku bisa senurut itu kok? Kan jadian nih. Abis PDKT jadian 1 bulan kemudian dia lamar aku. Wow. Ngasih CV.
Bukan dong. Lamar kerja ya. Oke. Interview enggak ya. Iya jadi ya itu kalau misalnya bisa direflek itu kesalahan aku di situ sih. Aku ngerasa aku salah adalah PDKT-nya belum yang pengenalan dia tuh sebenarnya seperti apa orangnya. Cuma sekedar aku udah kenal dia 2 tahun. Aku selama kenal dia ya aku tahulah dia kayak gimana, tapi kan sekedar temen ya. Gitu. Udah temenan 2 tahun sebenarnya. Tapi ya cuma sekedar temen kok, kayak cuma saling temen tahu. Lewat gitu aja. Iya ya. gitu. Satu tempat kerja enggak? Enggak. Oh, berarti maksudnya frekuensinya enggak sesering itu juga. Enggak sesering itu juga. Okay. Nah, terus ya itu jadian, terus sebulan kemudian dia lamar, dia dengan kayak film-film lah kok, kayak film koko lah, enggak ya, berlutut, cincin gitu, will marry me gitu. Nah, romantis banget sih kalau dari sudut itu. Bagi cewek jedak-jeduk kaget. Belum tahu sih rasanya. Belum tahu. Tapi ya sepertinya romantis. Ya kan melting ya. Kita harus berusaha Lisa menjaga perasaan Gaby. Iya. Oke. Maaf ya Gaby untuk mau dicoba dulu kan? Oke, dia ngelamar. Ya terus aku ya itu bodohnya kayak di mindset aku adalah selama ini belum ternyata ada pria yang mau seserius itu gitu kan. Ini kita bicara fase itu aja ya. Yeah. Pas lagi masa itu aku kayak sampai nangis loh kok. Sangat terharu. Pas ngalamin betul, maksudnya kayak selama ini aku kayak ditolak loh sama keluargaku sendiri. Tapi ada pria yang mau take care my life gitu. Jadi why not gitu. Jadi ya udah say yes. Nah itu aku kan udah nganggep ini komitmennya besar sekali hubungan ini. Aku udah say yes, dia juga udah lamar. Dan emang abis itu ya beberapa kali sempet ngomongin pernikahan gitu, kayak udah seserius itu juga gitu. Jadi makanya aku udah memposisikan diri adalah dia calon suami aku. Terus ya udah tiap aku ngapain makanya apa-apa kan izin dia. Makanya ketika dia tadi larang main cuma boleh 1 jam ya aku cuma pikir nanti aku kan hidup sama dia loh seumur hidup. Harus nurut sama jadi suami. Jadi aku kayak ya udah kalau ternyata nanti patternnya dia kayak gitu ya udah coba aja gitu kan. Makanya pas dia cuma kasih waktu 1 jam aku kayak nyamperin teman duduk waktu gue 1 jam. Kayak temanku juga kayak kayak kenapa? Ya pokoknya gitu deh, ayo ngobrol, kayak langsung dicepetin gitu. Hal ini yang tadi Lisa cerita teman-teman bilang kok lo berubah 1 jam ini? Belum okay. Di sini kayak masih belum terlalu kok. Terus aku kan punya teman-teman yang akrab banget tuh, ada tuh teman-teman SMP aku. Kami tuh kalau ada yang ulang tahun segala macam tuh Lisa adalah si maha hadir sebutannya. Jadi kan kadang ada 1-2 orang nggak bisa nih kemana. Nah aku tuh selalu ada karena ya bagi aku selama aku ada waktu aku pasti hadir. Nah tapi untuk pertama kalinya kami bertemanan 10 tahun aku nggak hadir di satu ulang tahun yang satu gitu. Nah itu aku juga sedih sih kayak gue bisa nggak hadir loh ternyata. Dilarang soalnya. Iya. Dia dengan alasan ngapain sih pandemi banyak virus gitu alasannya, padahal mah kita keluar aja kan kalau lagi berdua gitu. Nah tapi ya itu aku dengan sedih kayak izin ke grup, sorry ya gue yang kali ini nggak ikutan gitu. Terus ditanya kenapa, ya nggak apa-apa sih takut aja bawa virus kayak ngomong ke teman-teman gitu ngomongnya, padahal ya alasan sebenarnya dilarang dia gitu kan. Kayak gitu sih kok, jadi lama-lama tuh kayak hidup aku dibentuk di shape sama dia terus gitu dikit-dikit gitu. Selain batasin pergaulan ada batasin apa lagi? Bahkan secara finance gitu. Ngatur keuangan? Iya. Spendingnya doang atau megang? Akunting ya? Debit kredit. Enggak jadi gimana cara dia ngatur keuangannya? Lebih ke karena aku orangnya open juga kan. Ya balik lagi anyway aku udah say yes gitu kan. Jadi udah aku kayak kasih tahu kondisi keuangan aku begini. Terus dia kayak sebenarnya sih maksud dia tuh membantu kan aku emang ada beban keluarga juga ya. Nah jadi ya itu tapi dia atur gitu kayak aku mau makan sesuatu aja udah nggak usah ini aja kayak. Terus aku kayak tapi kadang ada waktunya aku nggak mau beli sesuatu dipaksa beli gitu loh, kayak aku bingung sama ini orang loh. Ketika aku mau beli sesuatu yang menurutku murah maksudnya cukup budget, dia kayak kadang larang. Tapi sesuatu yang aku kayak bagi aku nggak perlu over budget tapi karena dia pengen aku punya itu dia suruh beli gitu. Dan rasanya saat itu kayak nggak aneh soalnya mungkin nikah finance-nya kan digabung jadi gitu ya. Jadi berasa udah JR ya? Iya, udah sejinak itu sih aku kayaknya. Wow. Jadi kayak iya kayak gimana ya nggak ngerti emang fase bucin juga kali. Sama sekali nggak ada perlawanan atau kayak kenapa sih aku nggak boleh? Kayak alarmnya mati aja ya. Enggak. Kayak merasa ini bagian dari proses kita komitmen. Sama satu lagi tadi balik ini kayaknya berhubungan mungkin ya. Kan aku dari kecil papa mama sibuk masing-masing nih. Nah, jadi aku kan biasa ambil keputusan hidup aku tuh sendiri. Dan keluarga aku itu keluarga yang bebas banget. Aku nggak pernah kalau salah tuh nggak pernah dipukul fisik segala macam. Sebebas itu. Nah, jadi ketika ada cowok yang mau atur aku malah seneng. Okay. Jadi kayak karena ada perhatian lebih. Malah kan? Jadi aku malah ngerasanya
malah merasa disayang gituin. Gitu. Karena tidak ada disiplin sama sekali. Betul, betul. Aku sebebas itu di rumah gitu. Merasa sepertinya ini pria yang tepat karena dia punya tujuan, punya maksud. Kayak maksudnya tuh selalu baik kok, karena dia udah selalu mendirect ke sini gitu ya, Cek. Mantan ini, maksudnya akhirnya kamu kategorikan toksik karena selain ngatur-ngatur itu atau ada hal yang lain lagi? Misalnya verbal abuse atau apa? Verbal abuse ya sih. Oh iya? Kayak baru pertama kalinya. Balik lagi aku udah pacaran sebelum itu kan 3 kali gitu. Terus sama ini udahlah katanya disensor gitu. Kayak dia pernah sampai marah terus dasar lu gitu. Kata kasar gitu ya? Iya. Dan aku bengong sih kok. Kebun binatang gitu ya? Iya. Kayak emang orang pacaran bisa begini? Aku sampai bingung gitu mikir. Karena sebelumnya gak pernah sama sekali. Berapa bulan setelah pacaran tuh? Mulai maki segitu? Kayaknya masuk bulan ketiga kok. 3,5. Pokoknya udah habis kontrol itu udah mulai bengong. Mikir kayak orang pacaran bisa kayak gini ya. Tapi kayak gitu. Ya udahlah mungkin dia seperti itu. Waktu itu topik berantemnya ingat gak? Lupa ya. Okay. Tapi aku tuh nggak pernah berantem gimana loh, sepele-sepele semua gitu loh. Kayak paling sama dia tuh selalu pinginnya aku ngelakuin apa yang dia mau gitu. Jadi kalau misalnya jadi aku terbiasa ngapain atau apapun, bahkan beli barang, tanya dia. Gitu. Yang bahkan nggak diperlukan pun dia minta tetap beli. Iya, dia ngasih tahu tujuannya. Kadang kalau lagi jalan-jalan gitu, misalnya ini bagus, terus aku kan kayak ngomong nggak perlu, nggak usah, udah nggak apa-apa beli aja. Nah kayak gitu sih, aku pernah ngalamin kayak gitu. Kontrolnya segitunya. Iya. Dan waktu dimaki pertama kali tuh nggak ada kayak wah putus deh ini, nggak ada. Apa yang dipikirin waktu itu? Nah sempet aku pernah yang kayak berantem sampai udah kayak bingung kan, bengong. Tapi mikir gini kok, tapi masa putus sih, masa diudahin sih, kan kemarin udah cincin di tangan. Wah gokil. Merasa pengen komit dulu ya, jangan nyerah dulu ya gitu. Karena aku ngerasa aku sangat bertanggung jawab sama komitmen ini gitu loh. Jadi tapi ya sama udah lumayan kayak mikir nanti berubah kali ya. Nanti mungkin kalau udah nikah nggak gitu kali ya gitu. Sempat mikir kayak gitu. Karena selalu kayak ingat harunya di depan, manisnya di depan. Betul, karena ya kayak udah kalah duluan kali hatinya. Nah kan di depan manis banget tuh. Setelah dia maki gitu, cara rekonsiliasinya on the spot tuh gimana? Maksudnya gimana dia menangin hatimu kembali setelah maki? Dia kadang sweetnya masih muncul, tapi ya kayak gitu. Jadi kayak orang gimana? Gak ada kata maaf juga, abis marah-marah, abis maki-maki itu gak ada kata maaf. Maaf, dia maaf. Abis itu jadi dia orangnya gitu, maksudnya kalau lagi marah ya marah. Nah. Tapi ntar kalau udah diam, dia tuh kayak gimana ya? Aku nggak bisa ngomong ambil kesimpulan sendiri, tapi mungkin yang aku perhatiin mungkin karena dia lebih muda dari aku, dia tuh pingin menunjukkan dia tuh lebih dewasa. Jadi ketika ada problem pun dia selalu bilang kalau kita ada problem ya udah diam dulu nggak apa-apa, tapi nanti bahas dengan say sorry. Dia kayak udah state gitu. Jadi sebenarnya dia lakuin juga. Kalau misalnya udah kelar, dia bisa kayak samperin aku kayak ya udah ya maaf ya tadi kayak gini gitu. Tapi inisiatifnya selalu dimulai dari dia atau CC dulu gitu, atau butuh waktu yang lama, silentnya tuh berapa lama gitu? Setelah ledakan. Nggak bakal bisa dari aku. Oke. Aku cuma bisa posisi nunggu dia clear sama emosinya dia sendiri. Oh, jadi rage gitu pas marah. Menjaga-jaga perasaan dia ini ya. Hubungan kayak aku pasif sekali ya. Ya gitu. Pokoknya dia yang nentuin ini itu. Dan selalu selesai di momen itu atau perlu berpisah dulu, atau maksudku marah-marah berapa menit tenang dia say sorry atau berapa lama gitu? Ada baikannya. Yang kayak bisa nunggu dulu berjam-jam. Oh, disetrap. Maksudnya ya nunggu gitu. Pernah lagi kok, bener. Serius? Jadi inget. Pernah. Kejam ya. Nggak disetrap sih, cuma kayak dia pengen. Accidentally jadi kayak disetrap ya. Iya. Dan terus merasa kayak aku dicuekin aja, padahal aku di situ gitu. Cuma dia kayak bener kayak nganggap aku nggak ada. Itu pernah sih, benar-benar. Ya, itu episode 1 saya. Oke kok. Aku jadi kayak aduh banyak flashback. Terus apa yang saat itu Cece rasakan gitu dengan itu kan pasti bukan cuma terjadi sekali dua kali. Takut. Aku tuh takut dia marah kok. Gitu. Gap. Jadi karena saking udah ngerasa sayang, saking ngerasa nih komitmennya besar sekali, jadi aku takut dia akan mengeluarkan kata-kata udahan. Wow. Jadi aku takut dia marah, makanya aku selalu turutin semua yang dia mau gitu. Nah di keadaan-keadaan yang pasti kan jadi ini ya, setiap Cece ngalamin pertengkaran bareng pasangan, pasti
perbandingan lagi, aduh dia udah serius nih mau nikahin aku, dia udah punya usaha untuk mencari. Tapi kan Cece juga pasti merasakan sesuatu yang sebenarnya nggak nyaman gitu. Nah, apakah perasaan nggak nyaman Cece ceritain ke orang lain atau orang terdekat, keluarga mungkin atau sahabat gitu, ada nggak Cece cerita atau benar dipendam banget sendirian? Cerita ke satu teman aku, tapi ya karena aku tahu kok makin cerita aku yang makin lu sih Kak gitu, kayak gue salah ya gitu. Jadi lebih daripada aku digituin, aku melindungi diri kayak ya udahlah. Jadi aku jadi awal-awal tuh 1-2 kali masih cerita nih sama teman gitu, tapi karena mereka pun malah nasihatin balik aku. Tapi menurut aku gini loh, kan mereka nggak di posisi aku, mereka juga nggak tahu nih posisinya aku udah say yes loh gitu. Jadi bagi aku waktu itu, saat itu hubungannya udah seserius itu, dan aku kayak akan sangat berat kalau menyudahi, akan sangat sedih kalau bisa dibilang batal menikah gitu kan. Jadi aku kayak ya udahlah, ini aku keep aja gitu. Apakah ada restu yang, maksudnya kan orang tua tahu nih Cece pacaran, orang tua setuju nggak dengan penilaian orang tua ya? Wah ini anak baik nih, apalagi serius nih, udah mau ngajak nikah langsung. Betul, apalagi dia benar-benar muncul di papaku. Jadi papaku tuh mamaku beda rumah kan. Nah waktu itu aku lagi tinggal sama papa dan dia muncul di depan, ikutlah gitu pas habis ngantar aku, dan dia berani pegang tangan aku depan papaku. Aku juga kaget banget itu, maksudku. Dan papaku mungkin ngerasa jadi kayak nih anakku udah ada yang jaga gitu loh. Kayak seberani itu, makanya aku banyak luluhnya karena kaget kayak seberani itu ya anak ini gitu. Itu masih fase awal tuh. Nah terus untuk mamaku, dia tuh memang lebih ke cuek sih, kayak ya udah yang penting kamu seneng gitu doang kalau masa pacaran. Jadi balik lagi, emang orang tua aku bener-bener bukan tipe pengontrol gitu. Emang dari dulu aku bebas banget dari kecil. Berarti percaya aja sama keputusan Cece tuh. Betul. Apalagi ditambah udah ditanya siap nikah dan segala macam, udah dipersiapin, pasti makin ya udahlah, udah gede juga gitu. Betul. Mungkin ya. Jadi aku benar di titik yang selos itu, yang nggak sadar kalau aku udah nyasar sejauh itu gitulah. Pacaran itu emang ketemu tiap hari gitu loh, intens gitu. Wow. Bisa kalau nggak nyaman bisa jawab garis besarnya aja atau judulnya 1-2 kata aja. Apa pertengkaran paling buruk yang pernah terjadi? Maksudnya kalau tidak nyaman menceritakan detailnya nggak apa-apa. Aku lupa detailnya sih kok jujur. Udah se-move on itu lah. Jadi sampai physical abuse gak sih? Enggak. Cuma physical abuse enggak sih dia. Enggak. Verbal aja. Verbal sih. Cuma ya aku jadi kayak bingung, berantem yang paling parahnya itu adalah lempar barang enggak? Lempar barang enggak juga. Merusak barang enggak? Tapi juga pernah kayak posisi aku kayak duduk terus kayak dijorokin aja sih, dijorokin gitu doang. Itu lagi berantem. Tapi posisinya dia kadang kayak sambil ketawa bercanda juga gitu. Tapi emang dia lagi kesel gitu. Tapi aku nggak ngerasain fisik yang gimana sih. Untungnya bisa dibilang untungnya. Kalau dilanjutin mungkin nyampe. Soalnya aku pernah dengar cerita temanku yang sampai kalau salah badannya ditato. Pakai cutter ya? Tiap pacarnya marah. Enggak. Tato beneran? Panggil tato artis. Tiap cowoknya marah, ada yang kayak gitu sih. Biar makanya aku masih bisa ngomong untungnya gitu. Ada yang nyuruh nyayat juga. Iya, yang pakai cutter. Itu ada di zaman waktu aku SMA sih. Yang marah-marah biar membuktikan. Buktiin ini ya, kalau ini lo gue sayang lu ya ini sama lu gitu kali ya. Sampai gue tulis I love you gitu, ada pakai cutter. Itu di zaman aku SMA dulu. Aku juga gak ngerti motivasinya apa ya. Apa nggak sakit? Sayang banget. Untungnya aku nggak pakai gitu sih. Tapi anyway, tadi aku ngerasa ya, waktu Cece sempat bilang, ketika bareng dia, Cece tuh merasa kok secara nggak langsung Cece menjelaskan bahwa Cece tuh nggak nyaman dan tidak menjadi diri sendiri. Sementara saat tidak bersama dia, Cece ngerasa enjoy aja dengan keluarga, dengan teman, walaupun mungkin tetap jadi ada border dari si pria ini. Betul. Nah itu, apakah di saat itu Cece masih belum ngerasa ini ada yang salah dengan hubungan ini? Gitu iya, paling tuh ngerasa nggak nyamannya ketika kan itu kalau lagi di kantor berarti kan by chat doang kan. Nah kadang tuh by chat bisa miskom. Nah itu aku bisa panik sendiri tuh kalau dia udah mulai miskom, mulai marah. Kayak aduh bentar dia salah paham nih gitu. Pokoknya nggak tahu kenapa aku tuh bener takut banget yang namanya dia tuh marah sama aku waktu jalan pacaran itu gitu loh. Kayak pokoknya semua ya udahlah, yang penting apa yang dia mau ya udah iya gitu. Pokoknya jaga hati dia banget tanpa aku sadar hati aku udah babak belur gitu. Jadi kayak ya udah, dan ya itu kok gap. Jadi aku tuh
pacarnya karena kami satu kota kan, jadi aku tiap pulang kerja itu sambil nunggu mamaku di rumah saudaraku, ya aku tiap sore ya ketemu dia memang gitu, ke rumah dia, jadi sama mamanya, sama cicinya gitu, emang udah seakrab itu banget gitu loh. Nah di saat Ceci udah ngalamin, tadi Ceci bilang hati Ceci tuh udah babak belur, di saat kapan akhirnya Ceci menyadari kayaknya gue udah gak kuat lagi deh, kayaknya ini salah deh, itu gimana memutuskannya? Bisa dibilang bodohnya aku. Ya aku tetap berjuang terus gitu, nggak tahu maksudnya apa emang akunya segigih itu atau terbiasa berjuang itu sama hidup. Tapi ya at the end ada satu titik yang dia itu minta, dia pingin me time. Dia pingin me time, aku juga kayak aduh dia lagi pingin me time lagi, terus aku main sama siapa? Nah aku sampai nggak punya teman itu. Abis saking keseringan saking bareng. aku nolak terus kan, kalau main sama teman aku udah tolak terus karena aku sama dia terus. Ketika dia bilang pengen me time, aku sampai bingung, aduh aku keluar sama siapa ya. Nah terus pas banget, nah ini dekat-dekat Imlek tuh, mamaku langsung lihat aku di rumah, dia ngajak aku beli belanja baju dong. Nah tapi pas aku mau keluar belanja baju, mamaku bilang, tapi mama mau kesini dulu ya Sa, tungguin, kayak lumayan lama lah 4 jam gitu. Terus aku bingung, terus mau ngapain ya 4 jam. Mamaku ngomong ya ke rumah si itu aja, cowokku maksudnya, kan mamaku tahu ya ke rumah si dia aja. Terus aku udah mati bingung, tapi dia pengen me time, tapi aku gabut juga, kayak bingung mau kemana ya. Ya udahlah, maksudku kayak ya udahlah, toh dia kan kamarnya di lantai 2 tuh. Aku cuma mikir ya udah aku ke rumahnya tapi di lantai 1 aja, ngobrol sama mamanya sama cicinya, pikirku gitu. Ya udah aku tetap berangkat. Nah pas aku udah sampai rumahnya, aku ngobrol sama mamanya sama cicinya, ngobrol ternyata dia tahu aku datang gitu. Ya udah, dan dia marah di tempat. Dia langsung, kan dia bilang pingin me time, lagi nggak pingin pergi, dia langsung ambil kunci motor, dia pergi. Aku juga kayak sampai bengong kayak ditinggal di rumahnya. Aku kayak oh segitunya nggak mau ketemu aku ya. Aku kayak sampai sempat mikir juga sih, aku habis salah apa kan gitu, merasa bersalah padahal nggak ngerasa, aku sampai kayak ke depan kayak oh dia beneran pergi. Terus aku kayak langsung mikir habis salah apa ya gitu kan. Tapi ya udahlah gitu, ya udah. Terus aku pecat dia, nggak di-read berjam-jam sampai malam, don't know, nggak tahu, pokoknya sampai malam nggak di, kayak orang beneran marah kali ya kok. Ya udah, terus aku pulang. Nah terus akhirnya besoknya lah baru dia kayak marah, kayak kan udah gue bilang gitu. Dia kok udah marah gue lu tuh, kalau nggak aku kamu lagi. Iya udah beda. Lumayan sakral ya kata aku kamu. Kan ada kebun binatang juga keluar kalau udah marah gitu kan. Terus dia kayak iya kan gue udah bilang gue pengen sendiri, lu ngapain sih, kata dia waktu itu. Terus ya udah langsung kalimatnya ya udah kita udahan ya. Itu detik aku baca kayak taruh bengong, bentar bisa udahan ya hubungan ini ya gitu. Udahannya di chat. Wah. Dan aku sambil loading kan, masih bengong, masih loading kayak udahan, oh bisa udahan gitu loh. Aku kayak bingung nalarnya, oh ini udah hubungan masih bisa udahan gitu. Karena kan balik lagi possible itu benar-benar hilang di kepalamu sampai dia bilang iya, aku sampai kayak oh bisa berakhir gitu. Tapi setelah aku menelaah, ya aku masih berjuang gitu, kayak nggak bisa apaan nih, masa enak banget dia mutusin sepihak. Jadi kayak aku kontak sahabatnya kayak lagi di mana kalian gitu, kayak cari tahu, gue pengen bawain sesuatu deh, maksudnya kayak berusaha baikin dia lagi gitu. Tapi kan si cowok itu kayak enggak, udah ngapain sih gitu. Ya udah, nah itu masuk putus deh gitu. Dan itu, nah inilah di titik putus itu aku drop itu yang sampai 3 hari awal tuh nggak bisa makan. Karena kayak badan tuh tegang gitu loh, kayak kaget, benar-benar stres langsung ya. Tegang, kaget, nafsu makan tuh udah nggak ada sama sekali. Bahkan makan pun hanya karena ya dibekalin mama ke kantor, nggak enak kalau nggak aku makan. Kayak kunyah paksa, berat badan langsung turun drop gitu. Karena terus tiap malam aja itu tiap jam 2 pagi tuh pasti kebangun dengan hati yang sakit banget, kayak nyeri nyut, kayak aku sampai bingung kan, ini gue kenapa, aku kira aku sakit apa, aku googling kan, ternyata itu ya salah satu ciri kalau orang stres berat gitu. Sesakit itu sih, aku berasa banget kayak di dada tengah ini tuh kayak nyeri banget, dan itu selalu jam 2 malam gitu, selalu 3 hari pertama kayak kebangun terus itu sakit banget gitu. Jadi ternyata aku sestres itu. Dan ya itu karena aku dianya juga nggak mau ditemuin. Aku udah sempat usaha ngajak ngobrol, tapi dianya kayak bener nggak mau. Aku ngomong panjang lebar dicuekin. Ya udah, terus ya aku lakuin, aku cari satu sahabat aku kan, itu tiap hari ketemuin dia gitu.
karena aku nggak mau aku sendirian. Pikiran aku udah kayak buyar banget. Saat itu juga belum cerita ke mama, ke keluarga juga nggak ada ceritain? Sama mama kayak aku cuma masa aku udahan gitu. Tapi aku kayak lupa deh cerita. Aku butuh take time berapa lama buat ngomong. Tapi aku cuma masa aku udahan gitu. Lah mamaku juga kayak hah kok bisa gitu kan. Karena taunya kan ngomongnya udah mau nikah. Serius ya. Kayak kok bisa. Hah iya. Yang waktu itu ingat gak ma, aku tetap pergi gitu. Aku ceritain dikit. Terus mamaku kayak pria mana mau ketemu kekasihnya malah marah gitu. Pasti disamperin kekasihnya malah marah. Kalimat mamaku yang bener bikin aku sadar gitu. Oh dia gak, iya ya kekasih datang, iya ya kok kekasih datang malah marah. Bener juga aku. Kalimat mamaku yang bikin aku kayak sadar, oh dia gak secinta itu kayaknya sama aku gitu. Jadi udah mulai bisa nurunin stresnya lah pas mamaku ngomong gitu. Dan mamaku juga bilang ya udahlah ngapain sama dia gitu kan. Itu udah mulai ngobatin dikit juga gitu. Tapi anyway aku bener pulihnya dengan cara ya aku harus cari sahabatku terus gitu. Ada satu orang yang bener-bener tiap hari aku temuin gitu sampai pacarnya marah kayak kapan punya waktu buat aku gitu. Saking aku sama dia sama aku terus kan kayak gitu. Jadi tapi berkat dia ya aku pelan-pelan sembuh. Lo kok ketemu ya bengong aja. Kayak aku yang penting aku nggak bisa sendirian nih gitu. Kayak aku cuma bengong, ada dia yang ngobrol dikit tapi sisanya bengong gitu. Jadi kan tadi udah kesebut juga, maksudnya teman-teman jadi udah ngerti kalau misalnya hidup aku tuh broken home, berangkatnya dari keluarga yang tidak baik-baik saja. Dan aku biasa menemukan kasih di luar dari pria gitu kan. Jadi ketika aku hancur hati, ya mau kemana lagi kalau gak ke Tuhan gitu. Apalagi aku titik desperate banget kan waktu itu. Dan untungnya juga ada sahabat aku yang cinta Tuhan banget. Somehow ya, ini aku tersentuh sih sama Tuhan. Jadi di titik aku lagi benar-benar ngerasa gak ada harapan hidup, aku sedih. Padahal aku belum cerita ke siapa-siapa kecuali sahabatku yang ada tadi yang aku bilang ketemu tiap hari. Nah tiba-tiba temanku ini yang dia kan rohani banget, maksudnya cinta Tuhan banget, dia tiba-tiba kontak aku. Dia bilang, Lis lu kenapa? Lah aku kaget kan, hah enggak kenapa-napa. Terus dia bilang, bohong, gue mimpi lu lagi nangis-nangis banget gitu. Jadi aku ngerasa ih Tuhan sayang banget ya sama aku ya. Sampai jadi si temanku ini sampai ke rumahku bawain makanan minuman kayak hibur aku gitu. Jadi aku ngerasa Tuhan sayang sama aku lewat orang ini gitu loh. Diutus gitu buat Lisa, aku peduli lo sama kamu. Aku ngerti kamu lagi ngalamin apa. Kesannya kayak gitu kan. Jadi ya udah. Aku juga decide. Karena waktu aku tahu di Bekasi udah ada CG, jadi ya udah aku cari CG. Semua hal yang terjadi ternyata akhirnya Cece justru menemukan apa yang Tuhan mau dalam hidup Cece. Wow, keren banget ceritanya. Nah, kok kelamaan ya duduk sini. Menikmati pembicaraan. Gimana nih kok? Tadi kan kita udah dengar langsung dari sudut pandang yang mengalami hubungan ini. Nah, kok waktu itu membuat film yang cerita tentang toxic ini, bagaimana sih waktu itu Koko meriset, mendalami, akhirnya film ini jadi memberkati banyak orang-orang dan banyak mengalami pemulihan juga orang-orang dalam hubungan. Itu gimana kok waktu itu? Dan apakah situasi toxic yang tadi diceritakan Celisa yang Koko temukan lebih parah atau gimana bahkan? Sebenarnya yang saya buat bukan film tapi series. Oh series, aduh iya, ketahuan gak nonton. Ya semua yang tayang di TV film ya kata ibu-ibu. Jadi dulu punya anak CG, laki-laki, baik apa segala macam karismatik. Terus sampai satu titik dia cerita ke saya kalau dia berantem sama pacarnya. Jadi ya mirip gejalanya, prianya charming sekali, baik sekali segala macam, dan berantemnya gede banget dengan masalah yang sama sepelenya. Masalah waktu itu ada pengemis datang, dia bilang kasih 2.000, pacarnya kasih 5.000. Beneran masalahnya itu, dan berantem gede banget. Kadar sedekahnya dan menjadi masalah ternyata. Ya, dan saya personally say thank you Lisa berani cerita gitu. Bahkan kalau saya mau cerita detailnya gini, mungkin buat penonton yang ngalamin akan sedikit gak nyaman gitu. Mukul, nyubit gitu, bahkan dia melakukan hal-hal yang gak baik banget sama pacarnya dan diancam gitu. Pokoknya saya kaget lah, ini gak seperti dia yang saya kenal. Dia datang ke saya dan merasa bersalah telah melakukan itu. Waktu itu saya belum nikah, jadi ya, dan lagi post production, lagi masang edit Keluarga Cemara 1. Jadi saya selalu ngajak dia, ayo temenin saya bikin musiknya apa-apa. Salah satu treatment saya ke anak adalah ya udah ikut saya kerja aja gitu.
Terus nginep di apartemen saya gitu, ngobrol dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi gitu, disetrap kayak gitu. Jadi dia dari gini, lihai sekali membuat akhirnya kenapa jadi saya yang salah ya. Gitu, betul. Kayak sayalah orang yang harus bertanggung jawab atas merubah dia gitu. Istilah sekarang gaslight gitu. Terus sampai yang mempertanyakan Tuhan itu nggak adil, neraka itu ada apa enggak gitu, sejauh itu. Sampai ya dan karena saya seorang coach waktu itu, seorang CGL waktu itu, merasa tugasnya harus ngajar, jelasin enggak dan ngobrol gitu. Dan saya udah capek, udah jam 4 gitu, saya masuk kamar dulu, saya tidur ya, ngancem ini mau suicide gitu. Wah jadi panjang nih, gini segala macam. Jam 6 pagi dia harus masuk kantor, saya nyetirin, antar dia ke kantor. Udah nih, belajar segala macam. Sampai ada satu titik anak ini mulai nggak datang gereja. Terus saya konsul sama TL saya waktu itu, kok Carolus, kok gimana? Oh anaknya bahasa kasihnya apa? Quality time. Ayo samperin. Itu jam 7 malam di CP habis ibadah. Besok pagi jam 5 saya ada flight ke film festival. Harus tidur. Enggak, saya bela-belain ke Bekasi, ke rumahnya nyetir. Datang, singkat cerita nyari-nyari dia marah. Karena ternyata dia udah balik kosan. Mirip-mirip kasus gitu. Marah dan Koko kenapa nggak bilang mau datang? Sekarang saya merasa bersalah kan. Memang Koko itu mau buat saya. Saya tuh bingung loh. Ini saya niat saya baik kok, malah saya yang salah. Gitu. Saya pulang nyetir mobil itu malam-malam, ada marahnya, ada sedih, bersalah. Saya nyanyi. Hanya ini Tuhan persembah pelayanan. Itu saya nangis sejadi-jadinya. Udah segala macam. Saya sampai butuh Ko Carolus, leader saya, buat bantu saya lepas dari anak ini. Gitu. Hubungannya nggak pacaran, tapi leader, mentor sama menti, tapi toksik banget, ngikat banget, kayak dibuat merasa bersalah dan bertanggung jawab atas perubahannya. Singkat cerita akhirnya anaknya gak di GMS lagi, pacarnya nih GMS, masih jemaat juga. Saya samperin waktu itu, kisahnya panjang, saya udah nikah, saya samperin sama Joan, istri saya. Kita ngobrol dan meskipun si pria ini udah gak di GMS, dia minta mau balikan lagi. Wah ini gawat kan, tau sampai physical abuse ya. Gitu, ekstrim lah, termasuk ekstrim. Dan saya itu bingung, saya konseling lama banget hanya untuk meyakinkan ayo putus, susah banget. Saya itu bingung kenapa ya. Dan setelah ngobrol-ngobrol saya menemukan bahwa korban dari toxic relationship itu yang paling direnggut dari dirinya adalah rasa self worth, rasa bahwa dirinya berharga. Iya, betul. Makanya waktu Lisa tadi bilang putus kok saya hilang, ya karena dia pergi membawa rasa berharganya. Jadi ini bukan tentang patah, ini tentang self worth-nya diambil. Yang paling di attack dari toxic relationship itu ternyata independensi manusia. Itu otonominya semua dicabut. Tadi aku bilang bergantung. Aspirasinya, inisiatifnya itu tuh dihentikan gitu. Keinginan-keinginan pertama semuanya dilarang gitu. Sampai ada yang ekstrim sampai pakai baju apa, warna apa, potong rambut apa. Tapi ngaturnya itu smooth banget jalurnya. Lewat jalur ini bentuk care. Ini saya tahu yang lebih baik. Kan selera pakaianmu gak tahu bagus kan. Iya, fun, dirasa sebagai care gitu. Dari situ saya merasa kayak kamu tuh kayak kehilangan dirimu sendiri ya. Rasanya gitu. Udah recover. By the way sekarang si pacarnya itu si laki-lakinya udah gak sama kita di GMS. Yang pacarnya stay di sini, udah jadi leader juga. Udah pulih gitu. Dan one day ketika pengen bikin cerita tentang apa, saya keingat kisah itu dan kayaknya pengen deh bikin cerita tentang orang yang kena korban toxic relationship, dibuat tidak berdaya, dibuat tidak berharga sampai suatu ketika dia benar-benar hilang gitu secara harafiah. Akhirnya buat deh itu, dan waktu mau nulis ya riset. Saya telepon psikolog, saya tanya-tanya apa dan segala macam. Gitu kurang lebih gitu ceritanya. Pertanyaan terbesarku dan saya tuangkan ke series itu adalah sama mungkin kayak kalau kita dengar teman cerita, tadi bilang temannya marah kan. Nah itu reaksi kita kalau ngerasa ada teman kok bodoh banget sih. Betul. Gitu aja kan kelihatan. Kamu tuh udah dipukul, kamu tuh udah dimaki, tinggal aja nggak bisa karena self worth-nya udah diambil. Makanya kalau tadi Lisa cerita, Gaby nanya, saya recover, ya recovernya bener. Waktu ketemu sama Tuhan yang temannya bilang aku mimpi kamu gini dan dia merasa aku disayang,
Nah, yang direstore sama Tuhan itu rasa keberhargaan dirinya, gitu. Yang bahwa kamu itu berharga bukan karena Dia sayang sama kamu haru biru di depan, tapi karena aku udah mati buat kamu, gitu. Jadi kurang lebih gitu sih. Jadi sebenarnya hubungan toksik itu kita bisa deteksi sejak kapan tuh kok? Gimana kalau seandainya teman yang di rumah yang menonton tayangan ini mengalami hal itu? Apakah kita bisa langsung mendeteksi, oh ini udah toksik nih, terus apa yang harus dilakukan? Kalau selesai jam kerja di kantor saya itu kadang-kadang dengan beberapa teman saya sesama filmmaker, terus kita ngobrol, curhat-curhat gitu. Saya sering dibilang orang yang terlalu tua, karena saya penuh dengan formula dan rules. Kayak mereka cerita, ya aku patah hati gini-gini segala macam. Saya akan bilang, kenalnya berapa lama nggak? Sempat temenan dulu nggak? Pernah konflik dulu nggak sebelumnya? Emang harus gitu? Kan kalau ketemu kita langsung sparking, langsung jadian segala macam, romansa gitu. Saya bilang, ya kenal dulu, saya jelasin 7 checklist. Saya bilang cinta hanya salah satu unsur dari menilai pasangan. Dan mereka akan bertanya, ya nih kamu dapat dari mana semua itu pengalaman? Saya bilang, diajarin di gereja. Gitu. Jadi kayak saya bersyukur ada di GMS di mana itu dikhotbahkan di atas mimbar, diajarkan di dalam CG cara menilai pasangan. Jadi ada 7 checklist, teman-teman bisa googling aja 7 checklistnya Pastor Philip. Gitu, bahwa pendekatan itu bukan tentang bikin nyaman, tapi bikin aman buat terbuka. Gitu. Yang paling mispersepsi dari PDKT selama ini adalah, oh dia berhasil membuatku nyaman, aku tidak bisa tanpa dia, maka aku harus bersama dia. Yang pria juga, aku akan membuat dia merasa sangat nyaman dengan saya sampai gak bisa kalau tanpa saya, lalu kita jadian. Padahal harusnya yang dibangun adalah trust dulu, aman dulu, persahabatan dulu, sehingga menunjukkan siapa kita sebenarnya semuanya. Bahkan kalau pertanyaan cepat, jawaban cepatnya gini, gimana cara menilai dia toksik apa enggak? Jalanin dulu fase pertemanan sampai kamu pernah berantem sama dia. It's real fight, itu perbedaan argumen. Lihat cara dia menyelesaikan masalah, gitu. Beda argumen. Terus berteman sama sekelilingnya, gitu. Karena kalau persepsi PDKT-nya salah, tujuan begini, PDKT kalau mau mendapatkan itu pasti prianya tampil 200%. Yang baik-baik ditunjukin. Yang baik-baik, karena saya intentnya mendapatkan. Tapi kalau intentnya mengenal, saya pasti tampil 100%. Dan orang tampil 100% itu kalau berteman. Gitu. Tapi gimana Yan kalau dari awal kalau ketemu udah saling lirik-lirik. Setrum. Ya. Nah, disitulah pentingnya melibatkan orang lain membantu kita menilai. Firman Tuhan aja bilang jangan bangkitkan cinta sebelum waktunya. Orang paling susah dinasihati adalah 2 orang. Orang jatuh cinta sama orang patah hati. Bebal kepalanya itu. Iya, jadi kapan kita udah on, susah banget ngasih taunya. Semua teorinya luntur, semua khotbahnya. Siapa itu Pastor Philip? Gitu, seorang-orangnya kita lupa gitu. Jadi apalagi materi-materi. Jadi peran penting adalah bikin pagar. Caranya apa? Kasih tahu leadermu, kasih tahu CGL-mu. Gitu, Kak, kayaknya aku suka deh sama pria ini. Oh siapa dia gitu. Paling gak bikin pagar. Bagi beberapa orang ini gak nyaman. Kita kan udah gede, udah pro M. Ngapain sih lapor-lapor? Decide sendiri lah. Kadang-kadang kan kita kalau jatuh cinta buta ya. Jadi paling gak kita pasang banyak speaker, pasang banyak alarm gitu. Orang tua juga penting. Orang tua juga penting. Dan dari situ biasanya, tahu gak sih banyak orang waktu PDKT itu tidak punya agenda cari tahu sesuatu tentang pasangannya. Jadi agendanya apa? Cuma romantisme doang? Iya. Jadi kalau saya ngajar anak-anak saya selalu bilang PDKT adalah seni berkenalan dengan menekan romantisme. Gitu. Jadi jangan nonton film. Ucap seorang pembuat film. Maksudnya ngedate-nya jangan nonton film. Ngedate nonton film tuh gak guna. Kenapa di bioskop gak boleh ngobrol? Gak ada komunikasi. Gak boleh ngobrol. Paling ngobrolnya apa? Gitu. Komunikasi PDKT macam apa itu? Bagus ya. PDKT itu yang terpenting tuh makan, ngobrol. Ngobrol banyak. Dan agendakan kamu mau cari tahu dia. Kayak bernanya aja. Mau cari tahu dia. Mau cari tahu tentang dia itu apa? Contoh, kamu mau tahu dia orangnya punya pengharapan gak? Tanya dia. Lowest point dalam hidupnya apa, paling pernah disakiti sama siapa, khususnya keluarga. Terus tanya pendapat dia tentang hal itu sekarang gimana. Kalau jawabannya kayak, ya udahlah, papa saya kayak gitu mau diharapin apa? Oh nggak hopeful. Kalau jawabannya, ya papa saya emang gitu sih. Berharap bisa berubah nggak? Nggak bisa sih, nggak mungkin berubah. Nggak hopeful. Sulit sih, tapi saya berdoa semoga suatu hari bisa ya. Nggak perlu sampai selalu sempurna sih. Firman Tuhan berkata nggak perlu sampai begitu. Yang penting dia punya sedikit harapan. Jadi
belajar mengagendakan kalau PDKT itu cari tahu dia seperti apa. Ngobrol. Ini jadi tips PDKT ya. Iya karena tadi lagi bahas toxic. Karena cara untuk menghindari adalah PDKT yang tepat. Dan obrolan di kantor itu yang kalau tadi sebutkan kantor selalu berakhir saya bilang kayak gini. Kan tadi Gaby bilang kamu trauma nggak, bilang semua pria sama aja dan segala macam. Saya selalu beli analogi kayak gini. Kalau bagi teman-temanku yang kayak aku nggak mau pacaran lagi kalau ada long last marriage, itu mereka beruntung aja. Ada yang bilang gitu. Saya bilang kamu tahu nggak kamu kayak apa? Kamu kayak anak kecil makan nasi uduk pakai tangan, lupa cuci tangan, makan diare hebat, dirawat 3 hari di UGD, diinfus muntaber, traumatis, disuntik apa segala macam. Aku nggak mau makan lagi nasi uduk, semua nasi uduk sama aja. Cuci tangan sis, cuci tangan yang benar, gitu. Nah cara cuci tangannya apa ya itu? PDKT-nya benar, cara bacanya benar. Dan satu terakhir mungkin kalau nanti PDKT jadi PR ini persepsi tentang jatuh cinta. Kata jatuh cinta aja itu udah bikin kita salah menilai apa itu cinta. Karena dibilang jatuh cinta, jadi kayak harus accidentally, di luar kontrol kita dan menyakitkan. Terluka. Makin sakit makin cinta. Kok dia nggak ngabarin? Aku akan tunggu. Aku cemas sampai jam 1 malam. Ini namanya cinta. Gitu. Jadi instead of bilang fall in love, mungkin kita harus sepakat ubah terminologinya. Jadi step into the love. Melangkah. Gitu. Iya, dengan sadar. Jadi jatuh cinta itu ingat hanya salah satu dari unsur milih pasangan. Pastikan yang lain. Jadi kapan suka stop. Waktu saya sadar saya jatuh cinta sama istri saya, yang saya lakukan adalah tahan diri. Terus ngobrol kenal. Karena saya tahu kapan aku mau mengajarnya, saya kompromi semuanya. Dan terbukti waktu kita udah mau married, tiba-tiba kekhawatiran yang lumrah sih menurutku. Istriku tinggal di Makassar, kampung halaman kita. Tiba-tiba bilang, kayaknya aku gak mau ke Jakarta deh. Padahal itu hal pertama yang saya tanya waktu mau PDKT. Masih temenan nih dalam Any Possibility ini, John kalau nonton nggak apa-apa sih. Dalam Any Possible gitu, kamu mungkin nggak pindah Jakarta karena kerja atau karena nikah atau apa gitu. Mungkin aja sih. Saya kurang suka Jakarta mungkin aja. Yes bisa nih gitu. Tiba-tiba ragu. Jawaban saya adalah oke, saya yang pindah Makassar, tapi bukan marah, beneran. Ya saya jadi dosen aja, bikin film. Entahlah kalau ada jalannya, tapi ya ubah haluan hidup. Saya rela meninggalkan karir saya kalau udah suka. Jadi gitu. Walaupun pada akhirnya dia recover, enggak itu mimpi kamu, ayo kita ke Jakarta ngejar apa segala macam gitu. Tapi suportif ya akhirnya. Iya, kalau udah cinta, wah kayaknya kompromis apapun gitu. Jadi waktu suka tahan, kontrol perasaan kita, coba kenal. Berarti pada intinya perasaan tuh jangan di atas segala-galanya ya. Harus Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan di atas perasaan kita, Tuhan di dalam hubungan kita, harus jadi tetap pusat utamanya adalah Tuhan. Iya, saya suka banget ayat ini. Aduh, saya lupa di mana, tapi kata-katanya kurang lebih gini. Dengan hikmat rumah dibangun, dengan pengetahuan rumah itu diisi. Jadi iya cinta penting dan harus ada, kalau enggak jangan married gitu. Tapi yang nanti ngisi bangun rumah tangga tuh hikmat. Kalau rumah tangga didirikan dan diisi dengan hikmat, maka pacaran, pengenalannya harus penuh dengan hikmat dan pengetahuan gitu. Cari tahu gitu, ngobrol ya, kurang lebih itu sih. Itu kan tadi kalau kita mencegah agar tidak masuk dalam hubungan toksik atau bertemu dengan orang yang so toxic gitu ya. Nah kalau orang yang sudah ada di dalam hubungan toksik itu, gimana harus menyadarkan dirinya kok? Apalagi misalnya kita masuk ke sesuatu yang lebih dalam lagi ya, sedikit lagi sebelum kita mengakhiri. Pasti kalian belum bosan kan ya teman-teman di rumah. Gimana kalau ternyata hubungan toksik itu udah terlanjur sampai ke area seksual? Itu gimana kok kalau dari sudut pandang Koyani? Maksudnya apakah yang harus dilakukan orang tersebut? Apakah meninggalkan atau kayak Celisa tadi, maksudnya kan Celisa tadi tuh nggak sampai ke area seksual, tapi bahkan tidak sampai ke area situ pun dia tetap berusaha memperjuangkannya. Nah ini udah teman yang nonton saat ini mungkin mengalami itu. Nah kalau dia mengalami itu, sebaiknya itu ini tuh apakah terus pertanyakan? Apakah ini tuh berat banget sih. Maksudnya kalau bicara dari perspektif korban tuh pasti nggak segampang kita bilang udah gitu, complicated banget batinnya. Tapi bagi saya pribadi salah satu budaya Indonesia yang saya nggak setuju banget, khususnya terjadi banyak di desa-desa gitu ya. Kalau terjadi kasus asusila gitu, hamil atau apa, tindakan masyarakat apa? Dinikahin.
kayak kamu menikahkan anakmu dengan orang yang telah menyetubuhinya di luar concern dia, gila ya gitu. Tanpa bermaksud menyamakan atau merendahkan, tapi yang harus dilakukan menurutku putus dulu. Loh maksudnya dulu emang bisa balikan suatu hari nanti mungkin, tapi kansnya kecil. Kenapa harus putus? Relationship itu adalah suatu situasi di mana orang tuh belajar gini. Kenapa pernikahan itu baik di mata Tuhan? Karena pernikahan adalah satu-satunya komitmen di muka bumi ini di mana kita memperhatikan seseorang di luar diri kita lebih dulu daripada diri kita selama-lamanya. Jadi manusia itu punya kecenderungan mengutamakan diri. Pernikahan menyangkali itu. Jadi dahuluin istrimu duluan, dahuluin suamimu dulu. Mendahulukan orang itu tanggung jawab. Nah, orang yang masih toksik itu punya histori luka, kesedihan, trauma masa lalu. Saya tidak membenarkan orang toksik. Waktu saya bikin musik scoring terhadap adegan-adegan Reza Rahadian di seri saya, itu scoring pertama musik komposer saya itu serem. Jadi kalau dia marah, kamu itu jeng serem, karena rasanya memang serem, dibentak. Saya waktu syuting cut geter-geter, gitu, serem banget marahnya, gitu. Tapi rasanya off ya, kayaknya bukan ini. Akhirnya kita cari skor yang tepat, tahu nggak apa? Musik yang paling tepat untuk mewakili perasaan orang yang melakukan toksik. Sedih. Jadi kalau ditanya, kalau saya bilang kalau roh orang toksik itu dicabut, ditanya, kenapa kamu marah-marah gitu? Dia kan punya pembenarannya sendiri. Ya saya begini tuh karena saya sayang, ini saya cari care dan segala macam gitu. Kita nggak ngebela, tapi kita berusaha ngerti. Kenapa saya sampai sini? Harus berhenti dulu. Oh, karena orang ini tuh, orang yang melakukan toksik itu belum utuh, punya banyak PR. Kalau dikasih PR relationship lagi, makin susah sembuhnya. Ini kayak orang susah jalan dalam hidupnya, terus disuruh gendong beban lain. Jadi solusinya harus selalu putus. Saya sering bilang sama teman-teman yang mau bimbingan pranikah, saya bilang bimbingan pranikah itu kayak brief terakhir orang yang mau menyelam, mau diving gitu pakai mau. Instrukturnya akan bilang, coba cek segala kelengkapannya ya, aman gak ini segala macam. Jangan sampai kamu merasa kayak gini, saya ada error sih, tapi kayaknya kecil deh. Di dalam laut kayaknya saya bisa deh perbaikin. Ada banyak error yang lebih mudah diperbaiki sebelum menyelam. Waktu di bawah jadi lebih sulit. Pernikahan tuh kayak gitu. Kalau kamu nyimpen masalahmu, baru ketahuan di dalam pernikahan, itu kayak baru tahu di dalam air. Risikonya mati. Gitu. Sama dengan yang ngalamin toxic relationship, jawabannya itu nggak siap nikah. Dan orang ya sama tadi, orang tuh susah recover, kan jebakannya toxic relationship gitu. Jangan putus deh, saya berharap dia bisa berubah kok. Kalau udah nikah, jangan-jangan Tuhan bisa menjamah dia, akan kubawa dia. Nggak bisa, itu bisa kalau putus dulu. Gitu, jangan dikasih tanggung jawab. Putus, dan di fase putus itu memperbaiki dirinya gitu kok. Gimana? Tentu, dan harus lose kontak sama sekali. Lose kontak dulu. Lose kontak dulu. Kenapa? Nanti jadi abu-abu hubungannya, jadi susah. Gitu. Dan yang saya dari riset juga ada yang, sorry ya, ini ada agak ekstrim sekali. Ada yang toksiknya itu sampai pacarnya kalau marah itu tuh nutup mukanya pakai bantal. Gitu. Intent to kill udah. Tapi habis itu kalau saya sorry, ini saya karena risetnya ke dunia sekuler ya. Habis itu mereka akan having sex, dan menurut mereka ini super hot hubungannya. Tahu nggak rasa reconnection yang kita udah berantem, kita damai ya, terus mereka ngalamin, dan mereka akhirnya jadi punya circle dan ketagihan, dan berpikir achievement dari intimacy adalah berantem gede dulu. Malah iya. Habis itu akan lebih akur, dan wah ini nih intimacy. Gitu sih. Jadi ya kasihan sih. Sangat mengerikan kalau kasusnya Gaby tadi udah sampai ke situ. Bukan kasusnya Gaby. Kasus yang Gaby ceritakan. Enggak, kasus yang Gaby ceritakan tadi. Jangan salah sebut ya. Iya, kasus yang Gaby ceritakan tadi, kalau udah sampai sejauh itu, saya di sini. Ya benar-benar harus putus dulu, lose contact dulu gitu. Oke. Sama sekali. Dan benar-benar tidak sendirian ya, yang pasti kalau tadi sama kayak ceritanya Celisa, tidak sendirian, dan benar-benar ceritakan apa yang dipendam selama ini, karena kan nggak bisa melawan ya, apalagi tadi kayak Koyani bilang, kalau hubungan juga harus ada konflik. Mungkin bisa aja kayak tadi Celisa, konflik ada tapi nggak ada pendapat yang dikeluarkan, nggak ada suara hati yang disampaikan, sampai akhirnya
ya udahlah emang dia yang benar gitu. Dan ternyata kalau udah di fase itu lebih baik stop dan berpikir, mulai menjernihkan pikiran, harus cari sahabat sih. Karena kan kayak yang tadi teman-temanku deh, maksudnya dia sekali 2 kali ngasih tahu pasti udah males. Ini tadi orang jatuh cinta tuh budek gitu. Jadi orang pun udah ngeliat lu lagi jatuh cinta, ya udahlah terserah lu lah mau ngapain. Pasti orang juga udah kayak gitu, kecuali kitanya sendiri yang datang buat terbuka gitu kan, buat kayak ini loh gue alamin ini gue harus gimana. Nah itu yang butuh keberanian banget sih menurut aku. Waktu saya bicara sama pacar dari anakku yang toksik itu, saya bilang kayak gini sama Joan sama si anak itu. Ini mungkin terakhir kali kita bisa ketemu. Saya merasa begitu. Saya orang yang sangat jarang Roh Kudus saya jarang begitu. Tapi di hari itu saya bilang, saya merasa habis ini kamu pasti ketemu dia lagi. Kalau kamu nggak decide sekarang buat putus, kamu pasti ketemu dan kamu akan ikut dia. Ini kamu terakhir kali ngungkap di atas nih, bisa ngelihat napas terakhir. Habis itu kamu pasti akan lebih dengar pertimbangannya. Jadi saya tuntut ambil keputusan sekarang di meja ini. Kalau enggak selamat, kamu hilang. Gitu. Karena suaranya nanti kalau ketemu lebih romantis. Gitu. Karena berusaha untuk mempertahankan. Kamu lagi waras nih sekarang. Ambil keputusan sekarang. Udah kita tonton dulu dia jalan. Gitu. Ternyata hubungan toksik itu timbul dan tidak disadari cenderung oleh orang yang mengalaminya. Bahkan mungkin pelakunya pun tidak merasa itu menyakiti pasangannya. Betul. Ini bentuk cinta. Betul. Iya, tamengnya itu adalah rasa cinta yang besar ya. Emang bener-bener gak akan ngerasa gap aku yang alamin ya. Aku aja sampai kaget sendiri kayak pas udah putus baru kayak gue sesat itu, kayak dulu aku ngalamin setoksik itu gitu. Untuk kesaksian di sini aja aku mikir loh, itu dulu toksik bukannya. Jujur gitu loh. Tapi ya itu dengan semua cerita yang udah aku laluin dan tanya teman-teman, ya untungnya aku bisa pulih lagi kan. Sama gambar diri yang pulih Gap. Itu yang nyembuhin aku sih. Dengan dekat sama Tuhan kan ngerti, oh ya I'm love gitu, I'm worthy gitu loh, di hadapan Tuhan aku berharga loh gitu. Jadi aku bahkan jadi aku nggak sadar nih, jadi aku cuma post di Instagram foto aku, terus aku cuma tulis I'm love, I'm worthy gitu, God love me. Dan dia yang state, lahir baru nih ya. Itu satu kata yang indah bagi aku pas aku baca komennya dia. Aku kayak aku lahir baru lagi ya dalam Tuhan. Dan itu indah banget yang bisa bikin aku benar-benar menyudahi semua cerita di belakang aku. Ya aku start yang baru, aku udah Lisa yang baru lagi, aku dikasihi Tuhan, aku berharga gitu. Wow, puji Tuhan. Aku merasa terberkati sekali dengan kesaksian Jelisa, dengan apa yang tadi Koyandi juga bagikan untuk kita, bagaimana kita mencegah hubungan toksik atau menjadi orang yang toksik atau berhubungan dengan orang yang toksik tuh bagaimana. Dan thank you Koyandi, thank you Jelisa. Hari ini kita belajar banyak banget tentang kita harus jadi pribadi yang utuh dulu. Kita harus jadi pribadi yang benar-benar tahu apa yang Tuhan mau, tahu bagaimana tujuannya hubungan itu seperti apa. Jangan terjebak di hubungan yang sudah tahu hubungan itu salah atau bergantung terlalu penuh sama manusia, sama pasangan kita sampai kita nggak mendengarkan orang lain lagi. Oke, teman bicara, aku percaya ini juga memberkati kamu yang ada di rumah saat ini. Sampai jumpa lagi di bicara tentang selanjutnya. God bless you.